baik. Seorang prajurit TNI menyambut kepulangan seorang Habib di Borgol, ditangkap di penjara. Yang menarik, cukong Cina lagi. Cukong Cina, saudara, digotong-gotong, dibopong-bopong sama prajurit-prajurit Brimob. Digotong-gotong. Ini Cina pakai nama Datuk Tahir. Jadi orang kalau dengar namanya kan nggak tahu dia Cina. Datuk Tahir dari Mayapada, saudara. Ini cukong Cina digotong-gotong, dibombong-bombong, rame-rame oleh para prajurit Brimob. Nggak ada masalah, saudara. Lalu kenapa ada prajurit TNI sekedar mengucapkan selamat datang kok harus ditahan? Kurang ajar. Betul? Betul? Maka itu saya mau tanya, itu yang begitu-begitu ada akhlak gak? Lanjut. Ada lonte hina Habib. Pusing. Sampai lonte ikut-ikutan ngomong. Lanjut jangan. Ya lu jangan berisik dong. Saya nggak marah. Cuman ada umat yang marah. Ngancam mengepung lonte. Polisi kalang kabut jagain lonte. Iya. Kacau. Lonte hina Habib dijaga polisi. Kacau tidak? Musinya lonte yang hina Habib, hina ulama, tangkap. Bukan dijagain. Polisi jawab, tapi ada ancaman Habib, maka dia tangkap. Betul? Ditangkap enggak? Dijagain. Jangan-jangan minta jatah kali. Kacau. Saya ngelihat begini sakit jadi baik. Mudah-mudahan gak sakit lagi dah. Amin. Udah dah, jangan diterusin dah. Lanjut. Saudara, Indonesia bikin undang-undang. Namanya Omnibus Law. Undang-undang apa? Omnibus Law. Niatnya sih bagus, katanya untuk mempermudah dan memperlancar dunia usaha, katanya. Untuk meringkaskan lebih dari 70 undang-undang dalam satu undang-undang saja, katanya. Lalu bagaimana sikap kita? Ya kalau untuk kebaikan sih ya nggak ada masalah. Cuman yang jadi masalah, saudara, ini undang-undang prosesnya lucu. Dari 800 halaman jadi 900-an. Dari 900 naik jadi 1000-an. Dari 1000 turun lagi jadi 812. Dari 812 naik lagi jadi 1000 sekian. Ini lagi bikin undang-undang, apalagi bikin kwitansi warung kopi. Betul. Yang namanya bikin undang-undang, saudara, ini saya mau kasih tahu nih, masyarakat mesti paham nih semua nih. Yang namanya undang-undang sebelum dibuat, sebelum disidangkan, saudara, DPR itu harus ngundang tokoh masyarakat dari semua elemen, saudara. Undang ulamanya. Loh, kenapa ulama mesti diundang? Karena dalam undang-undang Omnibus Law ada hal-hal yang menyangkut agama. Undang juga, saudara, ormas-ormasnya, saudara.
undang juga pengusahanya, undang juga buruhnya, undang juga mahasiswanya, ajak dulu dialog. Gak boleh main langsung bikin undang-undang, saudara. Karena DPR itu wakil rakyat, bukan wakil partai. Betul? Betul? Ada nenek-nenek ngomongnya salah melulu. Saudara, sampai presiden aja dibilang petugas partai. Orang kalau sudah jadi presiden, saudara, itu kepala negara buat semua rakyat Indonesia, bukan petugas. Kalau mau jadi petugas partai, lu berhenti jadi presiden. Ngerti? Lanjut lagi. Jadi kalau semua tokoh sudah dipanggil, baru mereka rumuskan, mereka tampung masukan-masukan. Itu yang pertama. Yang kedua, itu dibahas dulu di Badan Legislasi DPR, saudara. Enggak langsung dibawa ke paripurna. Fraksi-fraksi ikut membahas, utusan-utusan partai ikut membahas. Puncaknya nanti di paripurna. Nah, di paripurna ini menarik. Seluruh anggota dewan yang berjumlah ratusan orang, 500 orang lebih, saudara, itu harus baca kalimat per kalimat, kata per kata, huruf per huruf, dan disahkannya pun per pasal dulu. Baca satu pasal satu, ayat satu dibacain. Bagaimana semua anggota setuju? Setuju. Pasal 1 setuju. Kemudian pasal 2 dan seterusnya. Makanya selama ini undang-undang gak pernah tebal. Paling-paling 10 halaman, 15 halaman. Supaya apa? Supaya gampang dibaca, gampang dikaji, gampang dikoreksi. Tahu-tahu sekarang dibikin 1000 halaman. Nggak apa-apa, tapi lu baca. Yang suruh buat 1000 halaman siapa? Goblok. Betul? Lu mau bikin 1000 halaman boleh, boleh. Tapi baca. Mau tuh mata sampai belekan lagi lu baca. Betul? Lo kenapa? Ini undang-undang. Kalau sudah diketok palu, kita semua ini wajib untuk mematuhinya, saudara. Nggak boleh sembarangan. Ketua DPR ditanya, bagaimana ibu? Apa ibu sudah baca semua? Jawabnya, ya sudah baca secara acak. Ketua DPR-nya aja, saudara, kelasnya seperti ini. Tidak mau baca tuntas, itu undang-undang. Kalau kau tidak baca tuntas, tidak boleh kau ketuk palu untuk besarkannya. Betul? Takbir. Sekarang saya mau tanya, bikin undang-undang nggak pakai baca ketok palu, punya akhlak gak? Punya akhlak gak? Punya akhlak gak? Gak punya akhlak, saudara. Jadi sekarang ini kita sedang krisis akhlak. Dari mulai presiden, menteri, sampai pejabat ke bawah, krisis. Nah kalau ada yang jawab, tapi Habib, masyarakat juga banyak krisis akhlak. Jelas, masyarakat banyak krisis akhlak, manakala pemimpinnya tidak berakhlak. Kalau pemimpinnya berakhlak, ulamanya berakhlak, umaroknya berakhlak, masyarakat juga akan berakhlak. Sinfan minan nas, in soluha, soluhan nas, wa in fasada, fasadan nas. Ada 2 golongan manusia. Kalau keduanya baik, masyarakat semua baik, ya kawan. Kalau keduanya jelek, masyarakat semua rusak, ya kawan. Nah, jadi jangan salahkan rakyat dulu, jangan salahkan masyarakat dulu, saudara. Jangan lihat para pemimpinnya. Kalau mereka tidak berakhlak, kalau mereka tidak menjaga akhlak, wajar, pantas. Kalau yang dibawa akhirnya banyak lagi yang tidak memandang akhlak. Betul? Betul? Nah gitu saya mau tanya, kalau sudah krisis akhlak begini, berarti revolusi akhlak penting tidak? Sebelum saya akhiri, saudara,
Ada yang mengatakan begini, kenapa Habib Rizik dan kawan-kawan masih buka pintu dialog, masih buka pintu rekonsiliasi, masih buka pintu perdamaian? Kata mereka, revolusi itu tidak kenal kata damai, revolusi itu tidak kenal kata rekonsiliasi. Saya mau jawab, revolusi yang tidak kenal kata damai itu bukan revolusi akhlak namanya, saudara. Revolusi yang tidak kenal kata rekonsiliasi itu, saudara, namanya bukan revolusi akhlak. Revolusi yang tidak membuka pintu dialog itu juga namanya bukan revolusi akhlak. Nah, jadi saudara, kalau mereka mau bicara revolusi berdasarkan ajaran Nabi, ajaran Islam, Al-Quran dan As-Sunnah, nggak boleh kita menutup pintu dialog, menutup pintu perdamaian, menutup pintu rekonsiliasi. Kira-kira jelas tidak? Ada lagi mereka bilang, kalau Habib Rizik buka pintu dialog, buka pintu rekonsiliasi, buka pintu perdamaian, berarti Habib Rizik sudah mulai lembek. Unyil. Gue bukan kue apem lembek. Kira-kira jelas tidak? Bicaralah revolusi yang cerdas dan bicaralah revolusi berdasarkan ajaran Islam. Nah, baik saudara, jangankan revolusi, perang saja saudara, Nabi tidak pernah melupakan akhlak, saudara. Lihat perang-perangnya Nabi kita alaihi salatu wassalam. Nabi alaihi salatu wassalam mengajarkan para sahabatnya, manakala dua pasukan sudah bertemu di medan tempur antara pasukan Islam dengan pasukan kafir, maka panglima pasukan Islam wajib terlebih dahulu menawarkan Islam kepada para musuh, saudara. Kalau mereka terima, cukup, nggak boleh lanjut perang, saudara. Kenapa kita tidak stop pertumpahan darah? Ini ajaran Nabi, saudara. Di medan perang saja, dua pasukan sudah bertemu, berhadapan, menghunus pedang, Nabi tetap membuka pintu dialog, Nabi tetap membuka pintu perdamaian, Nabi tetap, saudara, memberi kesempatan kepada lawan untuk berubah pikiran agar tidak terjadi pertumpahan darah. Saya tanya, akhlak Nabi mulia tidak? Bagus tidak? Takbir. Saya mau katakan kepada mereka yang mengatakan revolusi tidak kenal damai dan tidak kenal rekonsiliasi, revolusi Anda tidak punya akhlak. Tapi jangan lupa, di medan perang, kalau Nabi sudah dialog, Nabi menawarkan perdamaian, tapi musuh nggak mau damai, musuh tetap berkeras untuk perang, maka Nabi dan para sahabat sejengkal pun tidak akan pernah mundur, saudara. Tawarkan perdamaian, tawarkan dialog, tawarkan menyelesaikan persoalan bangsa tanpa pertumpahan darah. Betul? Setuju? Tapi kalau ternyata mereka tidak mau, terus menerus berbuat zalim, terus menerus menindas rakyat, terus menerus merusak bangsa dan negara, terus menerus mengkriminalisasi ulama, terus menerus memang ingin menumpahkan darah, maka apa boleh buat, dari revolusi akhlak bisa berubah menjadi jihad fisabilillah, sudah. Takbir. Tapi kalau sudah ditawarkan kedamaian, ditawarkan dialog, ditawarkan rekonsiliasi, mereka ternyata congkak, angkuh, sombong, merasa paling besar, merasa paling kuat. Demi Allah, habaib ulama dan umat Islam tidak akan pernah mundur jihad untuk melawan kezaliman, saudara. Takbir. Sallu ala Nabi. Nah, maka itu, saudara, akhirnya saya kabarkan, insya Allah setelah nanti saya istirahat beberapa hari agar kondisi betul-betul fit, saudara, saya dengan pengurus DPP FPI akan keliling Indonesia. Kita akan datangi setiap provinsi, kita
Kita ajak semua umat dan kita akan melakukan koordinasi dan konsolidasi untuk revolusi akhlak. Setuju tidak? Jadi jangan coba-coba ada pihak yang menghalangi tabligh akbar kami, yang menghalangi yaitu daripada konsolidasi kami. Karena kali ini kami tidak akan pernah tolerir siapapun yang coba-coba menghalangi tabligh dan pengajian umat Islam. Betul? Betul? Siap jaga tabligh akbar, siap bela tabligh akbar, siap jaga pesantren para kiai, siap jaga majelis-majelis para habaib. Takbir. Tapi kalau musuh menghancurkan kita dengan kata, maka kita akan jawab juga dengan kata. Kalau musuh mau menghancurkan kita dengan ekonomi, maka yuk sama-sama kita lakukan gerakan ekonomi umat Islam. Setuju tidak? Setuju tidak? Ini revolusi termasuk yang akan kita jalankan, saudara. Di mana akhlak kita kalau hanya belanja kepada orang kafir, sementara warung-warung umat Islam kita tinggalkan? Betul? Betul? Islam kita tinggal, berakhlak tidak? Berakhlak. Insya Allah kita akan paparkan kepada umat langkah-langkah revolusi akhlak apa yang harus kita lakukan bersama. Setuju tidak? Begitu juga yang kemarin, saudara, sholatnya belum bagus, maka mulai hari ini, saat ini, sholatnya sudah harus bagus, saudara. Kalau kita tidak mau taat kepada Allah, betul? Mulai dari diri kita, mulai dari ibadat. Jangan tinggalkan sholat, jangan tinggalkan puasa Ramadan, jangan tinggalkan zakat, saudara. Jauhkan segala kemungkaran dan kemaksiatan. Jauhkan perzinahannya, minuman kerasnya, judinya, saudara, tinggalkan semua. Dan yang tidak kalah pentingnya, jangan bohong. Ciri orang munafik itu ada 3. Pertama, idza haddatsa kadzaba. Kalau berkata, dia dusta. Yang kedua, idza wa'ada akhlafa. Kalau berjanji, dia ingkari, saudara. Yang ketiga, saudara, wa idza tumina. Kalau dia diberikan amanat, khana, dia khianat. Saya rasa malam hari ini, saudara, saya tidak ingin berpanjang lebar lagi. Saya harus jaga betul stamina saya. Mudah-mudahan kita dijauhkan dari penyakit. Allah angkat ini wabah corona. Allah angkat wabah corona. Kesian, pemerintah tidak peduli lagi pada rakyatnya. DPR tidak peduli lagi pada rakyatnya. Sebelum negara ini merdeka, saudara, para habaib, para ulama, para kiai, para santri, merekalah yang bahu-membahu melawan para penjajah, saudara. Isi belum lahir, saudara, tapi para kiai, para habaib, para pesantren dengan setia menjaga rakyat, menjaga umat, membela bangsa, membela negara, mengusir penjajah sehingga kita merdeka, saudara. Tahu-tahu sekarang ada bangsa sendiri yang mau jajah kita. Tentara Belanda, tentara Inggris, saudara, tentara Jepang diusir sama rakyat karena menindas. Betul? Betul? Apalagi Londo Ireng. Belanda. Saya mau tanya, saudara, sama Belanda aja kita nggak takut, sama Londo Ireng takut gak? Takbir. Merdeka dari penjajahan cukong naga. Betul? 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 Takbir. Merdeka dari Londo Ireng. Betul? Takbir. Sekarang baca surat Al-Fatihah, kita niatkan bi barakatil Fatihah agar para umat kita dapat